Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Pasaudil Makbena. Saya di sini akan menerangkan materi tentang manajemen mutu pendidikan eh, yang diampu oleh Bu Hilda Aini Sipa, mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Lanjut saja ke pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan secara berkelanjutan. Eh, Manajemen mutu pendidikan ini berfokus ke kepuasan stakeholder atau siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah. Eh, Manajemen mutu pendidikan ini sangat pentingnya, ada peran pentingnya, yaitu meningkatkan daya saing institusi pendidikan, menjamin standar kualitas, eh, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada konsep dasar mutu pendidikan, yang dimana dimensi mutu pendidikan melalui input siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana, dan dana, dan meliputi uh, sebuah proses pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, budaya sekolah. Dan ada juga meliputi output, prestasi akademik, karakter keterampilan siswa, dan outcome, dampak jangka panjang terhadap kehidupan lulusan siswa. Selanjutnya ada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar ini mempunyai 8 standar. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Selanjutnya ada filosofi manajemen mutu. Yang pertama ada Total Quality Management atau TQM dalam pendidikan. Yang pertama fokus pada pelanggan, yang dimana memahami kebutuhan siswa dan stakeholder. Yang kedua perbaikan berkelanjutan atau Kaizen atau continuous improvement. Yang ketiga keterlibatan semua pihak, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua. Dan yang terakhir pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen mutu. Yang pertama ada customer focus, meliputi orientasi kepada kepuasan pelanggan. Yang kedua leadership, meliputi kepemimpinan yang kuat dan visioner. Yang ketiga engagement of people, yang meliputi keterlibatan seluruh personal. Yang keempat ada proses approach, yang meliputi pendekatan berbasis proses. Dan yang kelima ada continuous improvement, yang meliputi perbaikan berkelanjutan. Yang keenam ada evidence based decision making, yang meliputi keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir relationship management, yang meliputi manajemen yang hubungan yang baik. Siklus manajemen mutu atau PDCA. Yang pertama ada plan atau perencanaan yang dapat mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan yang ditetapkan tujuan dan target mutu, dan membuat rencana aksi detail dan menentukan indikator keberhasilan. Yang kedua ada do atau pelaksanaan, yang mengimplementasikan rencana yang telah dibuat, dan dilakukan pelatihan jika diperlukan dokumentasi, maka proses pelaksanaan monitoringnya akan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ada cek atau evaluasi, yang dimana ukur hasil dengan indikator yang ditetapkan, maka dibandingkan hasilnya dengan target identifikasi gap dan penyimpangan analisis penyebab masalah. Dan atau tindak lanjut, yang dimana standarisasi praktik terbaik dan perbaikan untuk siklus berikutnya. Ada dokumentasi pembelajaran dan sosialisasi hasil. Selanjutnya ada tantangan, di mana tantangan ini ada resistensi terhadap perubahan,
keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang belum optimal, dan lemahnya sistem monitoring. Dan solusinya adalah sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, manajemen sumber daya yang efisien, membangun budaya mutu yang kuat, sistem monitoring berbasis teknologi, dan penghargaan dan sanksi yang jelas. Studi kasus dan best practice. Contoh keberhasilannya yang dimana sekolah-sekolah dengan akreditasi A yang berimplementasikan ISO 9001 di sekolah sekolah adiwiyata atau lingkungan sekolah penggerak. Pembelajaran dari best practice yang dimana komitmen kepemimpinannya yang kuat, keterlibatan seluruh warga sekolah, sistem yang terstruktur dan terdokumentasi, inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, evaluasi perbaikan berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan, manajemen mutu pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas pendidikan yang memerlukan komitmen semua pihak dan berproses berkelanjutan, bukan sekali jadi, dan berfokus pada perbaikan sistemik dan orientasi pada kepuasan stakeholder. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.